a party girl, she just wanna have fun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deviana Lumitasari dari Prodi Komunikasi Siaran Islam Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah dari kelas KPI 1B. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan sebuah materi yang berjudul Fikih Dakwah sebagai persyaratan ujian tengah semester. Oke, pada materi Fikih Dakwah ini ada beberapa poin penting yang akan kita bahas, yaitu Al-Quran dan Hadis sebagai sumber pesan dan hukum dakwah, hukum berdakwah, perbedaan fikih dakwah dan fikih lain, problematika fikih dakwah, kaidah fikih dakwah, dan prinsip dakwah. Yang pertama, Al-Quran dan Hadis sebagai sumber pesan dan hukum dakwah. Al-Quran dan Hadis, wahyu yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah satu-satunya kebenaran yang hakiki. Semua ayat dalam Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi dan disampaikan kepada sahabatnya sebagai bentuk dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam mempraktikkan wahyu Allah, kita dapat melihat apa yang kita lakukan dan diucapkan Nabi sebagai hadis. Dan seluruh kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dijadikan sebagai aturan hukum yang harus diikuti, atau juga bisa disebut dengan sunnah. Terdapat dua cara dalam memahami Al-Quran dan Sunnah. Yang pertama, memahami berdasarkan teks ayat yang ada. Yang kedua, memahami dari ayat yang lain atau hadis-hadis Nabi, atau dikenal dengan istilah tafsir bil ma'tsur. Seluruh ayat Al-Quran dan hadis merupakan pesan dakwah yang hakiki, sebagaimana pola-pola dakwah juga dijelaskan dalam Al-Quran serta hadis Nabi. Dari Al-Quran dan hadis, kita mengembangkan dakwah secara normatif. Ayat-ayat Al-Quran dan hadis juga sebagai syariah dan tafsirnya disebut sebagai fikih. Oke, baik, poin selanjutnya adalah hukum berdakwah. Ada beberapa hukum berdakwah. Yang pertama, hukum berdakwah adalah fardu kifayah, yang diartikan sebagai sebagian, yakni tidak semua orang Islam bertanggung jawab atas berdakwah, melainkan dititik beratkan kepada mereka yang memiliki keahlian dan kemampuan di bidang agama. Selanjutnya adalah hukum berdakwah adalah fardu ain, yang artinya setiap orang muslim memiliki kewajiban berdakwah sesuai dengan kadar kemampuan masing-masing, yang tertuang dalam Al-Quran Surat An-Nahl ayat 125. Dalam ayat itu secara harfiah dimaknai sebagai perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan umatnya untuk mengajak manusia ke jalan Tuhan dengan berbagai jalan yang bisa ditempuh, sehingga berdakwah menjadi tanggung jawab semua umat muslim dan bukan lagi sebagian dari mereka. Kewajiban berdakwah menurut para ahli. Menurut Ahmad Hashim, sesungguhnya dakwah itu bukan tugas kelompok yang khusus di mana orang lain terbebas dari tanggung jawab. Menurut Muhammad Nasir, tugas dakwah adalah tugas umat secara keseluruhan, bukan monopoli golongan yang disebut ulama atau cendekiawan. Menurut Imam Jawad Khiri, terdapat faktor utama tersebarnya Islam di seluruh dunia adalah adanya keyakinan setiap muslim bahwa masing-masing dirinya adalah pendakwah. Dari sini, maka pendakwah dibagi menjadi 3 berdasarkan kemampuan, yakni yang pertama, pendakwah mujtahid, yaitu pendakwah yang hukumnya fardu ain karena mereka mampu membuat penafsiran ayat dan hadis secara benar. Yang kedua, pendakwah muqtadi. Pendakwah ini juga hukumnya fardu ain karena orang-orang yang mengajak orang lain dengan menampilkan dalil-dalil yang mereka ketahui. Yang ketiga, pendakwah muqallid. Pendakwah ini hukumnya fardu kifayah karena memiliki pengetahuan yang terbatas. Oke, poin yang ketiga yaitu perbedaan fikih dakwah dengan fikih lain. Secara umum, fikih membahas mengenai pemikiran serta ajaran Islam yang aplikatif serta disampaikan kepada masyarakat melalui kegiatan dakwah. Dalam fikih dakwah, permasalahan yang menjadi pembahasan memiliki kompleksitas yang lebih apabila diimplementasikan pada masyarakat modern dengan orientasi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi komunikasi.
Istilah yang sepada dengan fikih dakwah adalah yang pertama, fikih al-sirah, yakni fikih tentang sejarah Nabi Muhammad SAW dengan penekanan terhadap aspek hukum sejarah, terutama sejarah Nabi sebagai sejarah dakwah. Yang kedua, fikih al-mas'uliyah. Fikih ini menjabarkan tugas-tugas seorang muslim dalam hidup bermasyarakat. Selanjutnya, fikih al-waqi'. Fikih ini menjabarkan sumber hukum pengetahuan yang bersifat global dalam Al-Quran dan hadis pada aktivitas sehari-hari, bukan sebagai dasar pada suatu peristiwa. Fikih dakwah dapat dikelompokkan dalam wilayah muamalah, di mana penjelasan tentang dakwah dalam Al-Quran dan hadis tidak terperinci. Fikih dakwah memperhatikan kearifan lokal dalam memutuskan etiknya yang tidak berlawanan dengan tujuan syariah. Sehingga Mahmud menjelaskan bahwa fikih dakwah menekankan kepada fleksibilitas, yakni tuntutan bagi pendakwah agar mampu memilih pendekatan dakwah sesuai zaman dan masyarakat. Poin selanjutnya adalah kaidah dakwah. Di sini saya hanya akan menjelaskan beberapa saja, alias tidak semua saya jelaskan. Kaidah-kaidah fikih dakwah di antaranya adalah al-fardu afdalu minan nafli, artinya fardu itu lebih utama daripada sunnah. Selanjutnya, ma hurimas timalahu hurimat tikhuduhu, sesuatu yang haram digunakan, haram pula menyimpannya. Selanjutnya, ma kana aksaru fi'lan kana aksaru fadlan, artinya apa yang lebih banyak pekerjaannya, maka lebih banyak pula pahalanya. Oke, selanjutnya adalah prinsip dakwah. Yang pertama, membesarkan hati sebelum menjelaskan. Dai hendaknya memahami kondisi objek dakwahnya sebelum dia mendakwahi mereka, sehingga dia tidak menakut-nakuti mereka sebelum menyampaikan kabar gembira. Yang kedua, memperkenalkan jenis ilmu sebelum memberikan ilmu. At-ta'rif qabla at-taqlif, upaya untuk membuat senang dalam menggeluti kebenaran. Yang ketiga, memudahkan bukan menyulitkan. Di antara upaya mempermudah itu adalah menjauhi sikap sok fasih atau tafasuh dan berlebihan dalam berbicara. Yang keempat, memberikan contoh dan bukti keteladanan sebelum berdakwah. Dan yang kelima, memberi pemahaman bukan mendikte. Semua amal menuntut adanya pemahaman mendalam tentang pokok-pokok ajaran Islam maupun cabang-cabangnya, dasar-dasar Islam maupun detail ajarannya, sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah SAW. Bukan sekedar nas-nas yang dibacakan saja, tetapi juga ruh yang menghidupkan dan cahaya yang menerangi jalan. Yang keenam, menjadi muridnya guru, bukan muridnya buku. Di antaranya kesalahan paling mendasar yang dilakukan oleh sebagian dai muda adalah mengambil nas-nas Al-Quran maupun hadis secara langsung dan berguru hanya kepada buku, tanpa mau merujuk pada orang alim yang membidangi hal itu. Masalah yang pokok sebelum cabang atau kecil. Rasulullah SAW mengajarkan para sahabatnya untuk melakukan dakwah secara bertahap atau gradual. Hal ini merupakan sunnah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan dan dalam wujud secara keseluruhan. Oke, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan dalam pengucapan. Jangan lupa like, share, dan komen apabila ada kritik, saran, dan lainnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I should have stayed at home, 'cause right now I see all these people that love me, but I still feel